Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing santai tentang uang. Namanya Ngagibung alias gibahin uang. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, ada yang pernah dengar serial drama Meteor Garden atau Boys Before Flower atau Hana Yori Dango? Bagi yang sudah menonton, berarti kita lahir pada generasi yang sama. Bagi yang belum menonton, serial tersebut merupakan adaptasi dari serial komik Jepang yang berkisah tentang seorang gadis dari keluarga miskin yang masuk ke universitas atau sekolah elit. Nah, di situ ada sekelompok anak yang disebut F4 yang lahir dari orang berpengaruh. Kerap kali F4 tersebut menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan anak-anak yang dirasa mengganggu. Di sini yang mau saya angkat adalah sisi lain dari cerita ini, yaitu perjuangan orang tua gadis tersebut yang berasal dari kasta bawah untuk menaikkan derajat putrinya ke kasta yang lebih atas. Kira-kira orang tua gadis itu melakukan hal tersebut kenapa ya? Jawabannya masih ada di buku Psikologi Uang karya Morgan Housel. Beberapa tahun lalu, penulis pernah bertanya kepada Robert Shiller, seorang ekonom pemenang Nobel Prize, tentang apa yang Shiller sangat ingin ketahui dalam hal berinvestasi, namun belum benar-benar memahaminya hingga sekarang. Jawaban beliau adalah peran pasti dari keberuntungan terhadap hasil sukses. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki keberuntungan yang pasti bila ingin berhasil dalam berinvestasi apapun. Nah, dalam kasus film Meteor Garden tadi, orang tua sang gadis mencoba berjuang mati-matian untuk menggapai keberuntungan dengan menyekolahkan anak gadisnya di sekolah elit agar tercipta jejaring pertemanan dengan anak-anak beruntung atau kaya sehingga berharap status sosialnya kelak bisa berubah. Teman-teman, suka nggak suka, keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan finansial seseorang. Menurut ekonom Bhaskar Mazumdar, saudara yang berasal dari keluarga yang sama akan menikmati privilege dan mempunyai kesempatan yang sama. Seperti kelompok F4 di film Meteor Garden yang pastinya memiliki kehidupan berbanding terbalik dengan gadis miskin tersebut. Dari sedikit penjelasan di atas, sudah jelas teman, bahwa salah satu penyebab orang kaya semakin kaya dan orang miskin susah menjadi kaya adalah faktor keberuntungan. Terlahir sebagai orang kaya, cantik, cerdas, dan lain-lain akan menciptakan sebuah privilege atau hak istimewa tertentu di masyarakat kita, yang tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, disinilah peran pengetahuan agama berpengaruh teman. Bila kita tidak memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan, tentunya kita akan merasa depresi dan putus asa, karena semua yang ada di dunia ini ternyata sudah ada ketetapannya. Lalu, kalau begitu untuk apa kita berusaha? No, itu kesimpulan yang salah teman. Semua manusia diciptakan dalam keadaan terbaik menurut chapter kehidupannya masing-masing. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukankah hal tersebut yang membuat roda dunia terus berputar teman? Masing-masing kita memiliki peranan penting layaknya puzzle. Kita adalah bagian-bagian kecil berharga yang membentuk sebuah keutuhan gambar. Kuncinya adalah tetap berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi. Karena di dalam prasangka baik tumbuh keyakinan. Dan dalam keyakinan ada ketenangan. Ketenangan melahirkan gelombang magnetis yang selaras dengan alam. Dan itu membuat kita mendapatkan keajaiban atau keberuntungan dalam hidup. Bukankah di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan? Setiap habis gelap terbitlah terang, dan setiap badai akan berlalu. Ingatlah teman, Ia berkuasa merubah keadaan semudah membalikkan telapak tangan. Ia sangat dekat bila kita mau mendekat dan memperbaiki hubungan dengannya. Tetaplah semangat, karena Tuhan tidak akan merubah suatu kaum bila kaum tersebut tidak berusaha merubahnya. Bila kita terlahir dalam kondisi kurang beruntung secara duniawi, jadilah seperti orang tua gadis dan gadis di film tersebut di atas. Jangan mudah menyerah pada suatu keadaan. Terus berusaha melakukan yang terbaik meskipun air mata sudah tidak dapat kita tahan. Yakinlah, Ia mendengar, Ia melihat, Ia ada. Teman-teman,
Sekarang dunia sedang diriset secara global, baik dalam sektor ekonomi, lifestyle, dan lain-lain, dalam rangka pemenuhan kepentingan golongan para elit global, yaitu pemindahan kekuasaan. Percaya atau tidak, siklus ini sudah terjadi berulang-ulang semenjak 250 tahun yang lalu, teman. Itulah pentingnya kita mempelajari sejarah, agar kita siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu sharing-sharing kita di edisi Ngegibu alias Gibahin Uang. Tetap semangat belajar dan berkarya untuk anak cucu kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, karena kelemahan sangat dekat dengan kekufuran. Sampai jumpa lagi.